Assalamualaikum pemirsa, saudara-saudaraku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, teman-temanku, anak-anakku semua. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Pada kali ini Bunda akan bercerita tentang belanja online. Namun sebelum menyimak apa yang Bunda jelaskan, kita tekan dulu subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Kemudian bagi yang sudah subscribe, Bunda ucapkan terima kasih. Jangan lupa nanti like dan komennya. Baiklah, belanja online. Belanja online adalah saat ini sudah merupakan suatu model ya, suatu model atau kebutuhan, apalagi di waktu era pandemi beberapa waktu lalu ya, sekitar 2 tahun kita mengalami pandemi yang demikian dahsyatnya menyerang seluruh dunia. Belanja online itu sepertinya menjadi suatu hal yang sangat menolong. Nah, apakah belanja online itu suatu hal yang bisa memenuhi kebutuhan kita seluruhnya? Tentu saja pemirsa dapat memberikan pertimbangan tersendiri. Yang ingin Bunda sampaikan di sini adalah untuk belanja online kita perlu cermat dan teliti supaya kita bisa benar-benar belanja yang bermanfaat juga berhemat. Belum lama ini Bunda membeli suatu barang ya, barang kebutuhan yang Bunda lihat ini sangat representatif untuk kebutuhan rumah tangga, yaitu alat tudung saji makanan. Jadi ada di iklan media sosial. Menurut Bunda, wah bagus sekali ini dibeli gitu ya, karena praktis, karena dia bersusun ke atas gitu ya, bersusun. Jadi makanan itu tidak perlu disajikan melimpah di meja karena space rumah Bunda itu kecil ya, sempit. Jadi perlu penghematan ruangan sedemikian rupa. Kemudian Bunda bilang ke anak Bunda, ini Bunda mau nih yang ini, aduh kalau ada yang pink aja beli deh gitu ya. Terus anak Bunda browsing, ada nih Bunda yang pink. Oh iya ada yang pink, udah beli. Nah, kemudian dipesanlah oleh anak Bunda tersebut. Ternyata tidak sampai 2 hari barang tersebut sampai. Nah ini akan Bunda tunjukkan ya barang tersebut. Nah, jadi yang ini ya, ini dia nih barangnya bersusun ya, bersusun. Jadi ini pendek karena memang ya nanti akan Bunda ceritakan. Kemudian ini ada satu lagi ya, ada satu lagi sama juga ya, ini tudung saji makanan yang bersusun. Nah sekarang pemirsa tentu bertanya, mengapa sampai ada 2? Apakah sedemikian kebutuhan Bunda sedemikian besarnya untuk alat tudung saji tersebut? Nah, ceritanya begini ya, Bunda itu melihat iklan itu alat tudung saji yang seperti ini ya, yang di praktis ini kan dimasukkan barang kemudian kita tutup, ini kan akan menghindari dari debu ya, debu atau lalat. Nanti kalau kita membutuhkan kita tinggal buka. Nah ini kan seperti ini ya. Nah karena Bunda ingin pink dan kata anak Bunda ada ini pink ya, ini pink. Nah ini pink. Dipesanlah pink. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi Bunda. Yang Bunda inginkan adalah yang seperti ini. Nah gitu kan ya, yang seperti ini. Bisa dibuka, bisa dislot ya, ada slotnya. Jadi kan lebih praktis. Kalau kita membutuhkan kita tinggal keluarkan makanan ya, atau mangkok saji itu ya, alat saji tersebut dari sini. Kemudian selesai kita taruh, kita tutup kembali. Yang datang adalah bersusun lepas. Nah ini satu-satu seperti ini. Nah, kemudian satu-satu ya. Nah bagaimana akan memberi kepraktisan jika seperti ini? Kalau setiap mengambil makanan yang kita butuhkan, kita harus mengangkat satu persatu dan menyusunnya kembali. Kemudian mengapa sampai 2? Jadi ceritanya mengapa sampai 2? Kemudian mengeluhkan Bunda, aduh gimana sih ini barang gak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu kan ya. Akhirnya ayah itu bilang, ayo Bun kita beli yuk katanya. Itu juga pasti ada tuh di toko kelontong yang
disebutkanlah oleh ayah satu tempat ya, satu tempat yang menurut ayah pasti ada. Bunda males akhirnya ayah pergi sendiri. Nah pulang itu ayah membawa tudung saji yang tadi Bunda tunjukkan itu, yang bisa diselot itu ya. Nah ini pun ada katanya. Akhirnya wah excited banget Bunda ya gitu, dibelikan oleh ayah. Terima kasih ayah, nah gitu ya. Apa yang Bunda harapkan akhirnya tercapai. Nah sekarang tudung saji yang tadi itu kan, karena Bunda harus memanfaatkan, sudah dibeli ya, dibeli dengan dana yang menurut Bunda ya cukup mahal lah ya, hampir 200 hanya kurang berapa ribu ya, tidak sampai 5.000 kurangnya. Nah ini ya harus dimanfaatkan lah, namanya sudah dibeli. Akhirnya ya sudah Bunda masukkan aja segala macam bumbu, aneka macam minuman, karena ini kan tidak harus selalu digunakan setiap saat ya, berbeda dengan ini kan penggunaannya itu pasti sangat ya sangat tinggi ya kalau ini ya, produktif penggunaannya. Kalau ini kan tidak ya. Jadi Bunda letakkanlah makanan macam-macam, minuman di sini, kopi dan lain sebagainya ya, minuman coklat dan lain sebagainya, minuman penyegar. Jadi kalau membutuhkan tinggal angkat-angkat ya seperti itu. Nah tadi Bunda sampaikan kan harganya itu hampir mendekati 200.000. Nah terus bagaimana dengan yang ini? Ternyata ayah membelinya jauh lebih murah. Jadi perbandingan harga dengan ini beli direct ya, direct selling, jadi beli langsung di toko kelontong. Walaupun tidak pink, ini warnanya hijau ya, Bunda hijau dan putih ya, Bunda suka juga lah warna hijau ya kan. Ini sisa dari uang ini, kalau misalnya kita beli yang ini tuh cukuplah kalau kita pergi ke pasar berdua dengan anak itu untuk membeli 2 mangkok bakso dan 2 gelas air kelapa muda. Nah itu ya, seperti itu. Nah, jadi pemirsa bisa menduga-duga lah ya. Jadi ini tuh di bawah 200.000 dan lumayan lah. Tadi Bunda sampaikan lebihnya itu lumayan sekali. Nah sekarang apa yang ingin Bunda sampaikan mengenai belanja online tersebut? Nah ini ya pemirsa, untuk belanja online tersebut, apapun kalau kita ingin belanja online, kita harus teliti membaca deskripsi, teliti membaca penjelasan lainnya ya, kapasitasnya, ukurannya, harganya dan sebagainya ya. Kalau harga Bunda kemarin juga setuju ya, karena Bunda berpikir sesuai lah dengan apa yang Bunda inginkan ya, walaupun ternyata datanya mengecewakan ya. Jadi untuk membelanja online itu kadang-kadang kita kecewa ya. Foto di dalam iklan media sosial itu kadang-kadang dibuat seindah mungkin, karena memang mereka itu membayar fotografer demikian hebatnya supaya tampilan dari yang ingin mereka jual itu menarik kita ya, calon pembeli. Namun demikian, yang paling penting adalah deskripsi dari barang-barang tersebut ya. Di situ kita harus teliti membaca penjelasannya, karena kadang-kadang penjelasannya demikian, yang kita terima berbeda. Kalau kita sudah membaca dengan teliti, itu berarti kesalahan kita. Kalau kita tidak membaca deskripsinya ya apa boleh buat ya, berarti kita ya salah juga, tertipu lah ya gitu ya. Kadang-kadang kan penjual pedagang online itu juga tidak semuanya jujur, tidak semuanya beretikat baik, karena bagi mereka itu ingin mendagangkan dengan cepat ya, atau dengan laku banyak. Nah ini Bunda juga ada membeli ya, ada 2 barang. Nah ini ya pemirsa ya, jadi ada iklan ini tentang pembersih lantai kamar mandi. Jadi di dalam deskripsinya ini kalau benar-benar ini benar-benar menipu ya, menipu kalau menurut Bunda ya. Karena dalam penawarannya ini Anda memilih ukuran berapa, 1000 ml atau 500 ml, karena Bunda pikir Bunda butuh banyak ya kan. Bunda pilih yang 1000 ml, kemudian beli 1 dapat 2, betul, beli 1 dapat 2. Tapi begitu datang kok 1000 ml kecil amat gitu ya. Akhirnya ukurannya kecil sekali di sini, hampir tidak terbaca walaupun Bunda sudah memakai kacamata. Tapi setelah diteliti ternyata ini ukurannya cuma 250 ml. Nah ini ya, jadi pemirsa kalau ada penawaran model ini hati-hati ya. Ini terserah, kalau dia marah ini jelas banget. Bahkan
WhatsApp-annya pun masih ada ya. Jadi Anda memilih ukuran berapa, 1000 ml atau 500 ml. Ini jangankan 500 ml ya, jangankan 1500 pun tidak, ini cuma 250 ml. Kalaupun dua-duanya ini baru 500, belum 1000. Nah, ini bagaimana ya Anda yang mendagangkan ini ya, tolong ya yang jujur. Kemudian Bunda juga pernah membeli tas ya, deskripsinya sangat bagus sekali. Kemudian oh ya kami sis, biasanya mereka manggilkan kakak ya. Walaupun Bunda membahasakan diri Bunda, kata-kata Bunda kan berarti lebih tua gitu ya, tapi dia selalu manggil kakak. Oh iya kak, karena barangnya itu kami produk sendiri, kami jahit sendiri, insya Allah bagus, nanti kami kirim dari Jogja. Ternyata setelah sampai, jangankan bisa, Bunda rencananya untuk anak, jangankan bisa digunakan untuk anak ya gitu ya. Wah, sudahlah, tidak sesuai ukurannya, tidak sesuai jenis kulitnya dan lain sebagainya. Adalah beberapa ya, kemudian tapi ada juga apakah selalu tertipu gitu ya? Tidak, ada juga yang pas ya dengan apa yang kita minta. Nah, contohnya ini kacamata yang Bunda pakai juga ya, pas sesuai dengan apa yang Bunda minta ya. Waktu itu Bunda katakan saya biasa pakai kacamata ukuran ini gitu kan ya. Nah, karena Bunda sudah plus kan, oh iya kak, nah, kalau gitu pilih ini aja ya. Nah, kemudian dikirim, alhamdulillah terpakai ya. Nah, modelnya pun tidak terlalu mengecewakan ya, walaupun agak muda kalau kata anak. Kalau menurut Bunda sih cocok dengan usia tua ya gitu ya. Kemudian ukurannya juga bisa Bunda gunakan, bisa pakai ya. Jadi tidak semua memang ya belanja online itu mengecewakan. Namun demikian Bunda mengingatkan perlu hati-hati, perlu membaca deskripsinya dengan benar, dengan jelas. Kalau kita sudah yakin, kita bisa melakukannya pembelian tersebut. Tapi kalau misal tidak yakin, lebih baik tidak daripada kecewa. Karena kalau menurut hukum agama yang Bunda anut, pembelian jual beli yang membawakan kekecewaan itu hukumnya haram. Tidak tahu ya bagaimana nanti Pak Ustadz atau ahli agama benar tidak yang apa pengetahuan yang Bunda terima ya, bahwa jika jual beli yang mendatangkan kekecewaan di salah satu pihak ya, misalnya pembeli kecewa dengan mutu barang atau penjual ternyata setelah itu menyesal dengan harga yang dia tawarkan karena terlalu murah, katanya ada sesuatu yang tidak baik hukumnya ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan itu ya, kalaupun benar ya kita kan berarti harus memperbaiki ya, memperbaiki pola kita untuk hal tersebut. Kemudian juga ya mengenai harga ya, mengenai harga juga kadang-kadang memang tidak semua belanja online itu mahal. Tadi kan Bunda sebutkan perbedaannya itu tinggi. Ada juga yang lebih murah ya dibanding belanja direct ya. Tapi kalau kita menimbang kerugiannya, tentu kan belanja direct itu lebih banyak menguntungkan kalau menurut Bunda ya. Karena ketika kita pergi ke pasar, kita bisa melakukan selain berbelanja, kita punya aktivitas lain, misalnya bertemu kerabat di tengah jalan, bertegur sapa, bersilaturahim. Kemudian di tempat kita belanja, kita kadang-kadang bisa sharing tentang pengetahuan kita ya, seperti yang sering Bunda lakukan atau Bunda alami ya. Orang membeli sesuatu akhirnya bertanya jawab, kita bisa memberikan pengetahuan, kita sampaikan, dan mereka berterima kasih. Akhirnya yang tadinya tidak kenal jadi berkenalan, bisa saling mendoakan. Itu akan menyenangkan sekali, memberikan kepuasan tersendiri ya. Ini yang Bunda alami ya, seperti itu. Di tengah jalan kita bisa menolong orang mungkin ya, atau bisa memberitahu. Kadang-kadang ada orang yang mencari alamat, kita tahu, kita bisa beritahu. Jadi artinya dengan membelajar direct selling di pasar gitu ya, selain kebutuhan material yang kita ingin beli, ada juga nilai sosial yang bisa kita lakukan, bersilaturahim, saling memberi, saling menolong, saling memberikan pengetahuan dan lain sebagainya ya. Ini saran dari Bunda ya. Nah, kalau misalnya saudara-saudaraku, anak-anakku, adik-adikku punya pengalaman yang berbeda atau bahkan mungkin lebih bermanfaat dari Bunda ya, bisa bantu share ya. Kita bantu share lewat media sosial atau lewat apapun, lewat tulisan apapun ya.
karena itu akan menjadi amal tersendiri bagi kita ya. Nah, demikian pemirsa tentang belanja online ya, baik buruknya belanja online yang biasa kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik sehingga nanti kita bisa menikmati atau bisa melanjutkan hidup itu dengan rasa puas, rasa bahagia, rasa senang ya. Begitu pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf bila apa yang Bunda sampaikan mungkin ada yang keliru atau yang kurang berkenan. Mudah-mudahan pemirsa bisa memaafkan dan memakluminya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ingatkan kembali, tetap jaga kesehatan, tetap bersyukur, dan jangan lupa like dan subscribe-nya serta komennya untuk channel Aura Bahagia. Terima kasih.